ada ketentuannya, ya. Bila bergabung dalam 15 menit sejak kuliah dimulai, dinyatakan hadir mendapat poin 2. Ya. Bila bergabung 15 sampai 25 menit, dinyatakan telat dan dapat 1 poin. Bila bergabung lebih dari 25 menit, maka dianggap tidak hadir. Ya. Jadi harus kalau bisa UTS dan UAS itu harus 75%. Karena ini dengan komputerisasi maka langsung diblok begitu ya. Komputer akan ngeblok. Jadi tidak bisa ada negosiasi ya. Bilang dosennya begini-begini tidak bisa. Karena sudah langsung diblok sama komputernya ya. Baik, saya mulai saja untuk praktikum yang berapa ini ya, pertemuan ketiga ya. Saya share screen. Kelihatan? Halo? Oh, belum. Koleksi semen ya. Semen, jadi bacanya itu semen ya, jangan semen ya. Bacanya itu semen atau money kalau dalam bahasa Indonesia ya. Semen itu juga dari bahasa Inggris, jangan ditulis kalau dalam bahasa Inggrisnya CEMENT gitu ya. Nah, semen itu ya. Semen ya semen tetap sama ya. Jadi untuk mengkoleksi semen ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar supaya seekor pejantan itu mau diambil semennya, dikoleksi semennya. Ya, ada 3 metode koleksi semen itu. Ya, yang pertama adalah menggunakan vagina buatan. Ya, dengan menggunakan buatan. Ya, vagina buatan itu bisa aja kalau ada bahannya dibuat sendiri juga bisa gitu ya. Kemudian elektroejakulator yaitu dengan strom misalnya. Kemudian yang terakhir adalah dengan masase tulisannya saluran reproduksi atau pemijatan pada saluran reproduksi pada kelenjar ampula ya, pada kelenjar ampula atau vas deferens-nya gitu ya. Jadi ada 3 metode untuk koleksi dari semen ini ya. Vagina buatan ya, tapi kita tahu bahwa terdiri dari selongsong karet tebal ya dengan lubang pengisi air ya. Kalau misalnya kambing itu kita buat dulu bisa pakai ban ya, atau kita pakai buat sendiri pakai paralon ya. Dulu pada waktu saya dan teman-teman di Repro itu mengambil semennya badak ya, semennya badak itu di kebun binatang itu kita buat sendiri ya. Saudara bisa tahu Bapak, badak itu kan besar begitu ya. Nah, kita juga belum tahu misalnya anatomi dari penis dari badak misalnya ya. Jadi kita coba-coba begitu ya. Ternyata lebih panjang begitu. Nah, repotnya kalau panjang besar begitu maka akan berat gitu ya. Berat pegangnya itu, enggak kuat orang itu ya. Repotnya di situ ya. Ternyata penisnya badak itu agak lain begitu ya. Jadi seperti ada ujungnya itu ada antenanya begitu ya. Nah, tapi
kelihatannya pada waktu itu kurang berhasil karena yang keluar itu ternyata kelenjar aksesoris ya, sekresi dari cairan aksesoris saja ya, sehingga tidak ada spermanya, sel spermatozoanya tidak ada ya. Jadi selongsong karet tebal dengan lubang pengisi air, ada pentilnya begitu untuk air ya, untuk mengisi air, dan juga ada pengisian untuk udara ya. Kemudian karet tipis ya, di dalamnya ada karet tipis, terus kemudian di ujungnya ada corong karet ya, corong karet atau plastik begitu. Kemudian tabung penampung di ujungnya sendiri, tabung penampung berskala. Kemudian diberikan pelindung ya, dibungkus tisu supaya tidak kena matahari langsung, sinar langsung ya. Panjang vagina buatan untuk sapi 26 sampai 30 cm ya, cukup berat kalau untuk mahasiswi ya yang ngambil gitu ya, berat ya. Yang mudah itu adalah, yang ringan adalah domba ya, 15 sampai 20 cm cuman ya. Ya, ini vagina buatan ini adalah cara pengambilan yang paling baik ya, paling baik itu pakai vagina buatan memang. Yang akan diperoleh semennya bersih ya, tidak terkontaminasi gitu ya dengan urin dan lain sebagainya. Kemudian konsentrasinya bisa tinggi, tapi perlu latihan ya. Cara pengambilannya itu perlu latihan ya. Dan pemasangan itu harus benar gitu ya. Demikian juga misalnya kalau nanti mengisi air hangat ya, diisi airnya itu hangat supaya di dalam air panas hangat ya, supaya seperti suhu tubuh gitu ya, seperti suhu di vagina betul. Jadi diisi air hangat supaya tidak kaget gitu ya. Jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin gitu ya, sesuai dengan suhu tubuh sapi ya. Kemudian juga diberikan pelicin ya, pelicin gitu ya. Kemudian juga dipompa begitu ya, ada pompanya jejat begitu ya. Nah, agar supaya di dalamnya itu, karet di dalamnya itu akan menjepit penisnya begini ya, sehingga terasa seperti vagina benar gitu ya. Makanya diberi, nah ini jangan terlalu keras juga jangan terlalu longgar, mereka tidak akan mau gitu ya. Nah ini adalah selongsong karet tebal ya. Ini bisa saja dibuat dari pralon ya. Kalau saya sendiri buat untuk domba itu, kayak saya sendiri bisa buat dari pralon ya. Kemudian ini adalah pentilnya untuk lubang pengisi air ya, pengisi air. Kemudian ini inner liner dimasukkan di dalam selongsong ini ya. Terus kemudian dilipat begitu, diberikan karet. Ini juga dilipat, berikan karet. Kemudian ada pengisi udaranya ya. Jadi antara selongsong ini sama ini itu diisi udara ya, supaya bisa raket gitu ya. Nah, ini adalah tabung berskala yang untuk di depan. Ini adalah corong plastik, ditaruh di depannya begini nanti ya, sini. Ya, kemudian ini karet pengikatnya, nanti ini kalau sudah masuk di dalam dilipat keluar begitu, terus kemudian diikat ya, diikat sama gini ya. Kemudian ini adalah batang plastik untuk mengolesi vaselin, memberikan pelicin vaselin ya. Mungkin sekarang nggak pakai vaselin ya, pakai banyak ya pelicin yang, kalau vaselin itu kadang sering kali juga agak lengket gitu ya, bisa KY gel begitu ya, bisa ya, di apotek itu ada, biasa untuk kayak saya kalau masukkan kateter untuk transfer embrio itu pakai itu ya. Ini vagina buatan ya. Kemudian elektroejakulator itu ada dua elektroda ya, rektal dan spinal ya. Harusnya DC ya, ada corong penampungnya begitu ya. Jadi
seperti gagang begitu, ya. Terus kemudian ada lilitan kawat begitu, ya. Nah itu nanti dimasukkan ke dalam rektum, ya, dimasukkan ke dalam rektum. Nah itu biasanya kita pakai itu bukan pada sapi ya, jarang kita pakai sapi gitu ya. Yang pakai itu misalnya pada rusa gitu ya, ada binatang-binatang yang gitu ya, ditidurkan kemudian di strum begitu ya, di rektumnya. Jadi seperti tongkatnya satpam itu. Nah, tongkatnya satpam itu terus ada lilitannya, di luarnya ada lilitan kawat begitu ya. Itu ya. Untungnya adalah jadi ada pejantan-pejantan yang misalnya unggul, bibit unggul tapi tidak bisa naik begitu ya, tidak bisa diambil biasa, tidak bisa ngawini begitu ya, mungkin kakinya sakit atau apa, tapi pejantan ini ingin digunakan ya. Kemudian ini mudah dilakukan ya. Polimodalnya pada hewan liar ya, biasanya pada hewan liar itu. Nah ini apa namanya, libidonya yang mempunyai libido rendah ya. Nah ruginya konsentrasinya itu rendah ya. Kemudian semennya itu seringkali kotor dengan urin ya. Kalau fisika urinarianya penuh pada waktu kita strum begitu, elektrojakulator begitu, urinnya juga ikut keluar gitu ya. Nah itulah ya. Jadi, nah ini si hewan juga agak kesakitan ya, karena di strum begitu ya, itu kasihan begitu, ya, enggak bagus, hasilnya enggak bagus, konsentrasi encer, tapi daripada enggak dapat begitu ya, karena kalau seperti rusa apa itu kan sulit kita ambil semennya. Kemudian yang ketiga adalah masase saluran reproduksi. Nah ini pada cara ini adalah cara terakhir ya. Ini pernah saya itu melakukan ini dulu pada waktu ada pejantan yang namanya Santa Gertrudis ya. Santa Gertrudis itu sapi waktu itu di drop di Madura, di Socah Madura. Nah sapi ini ternyata tidak mau naik gitu ya, libidonya rendah ya. Libidonya rendah, kemudian gimana caranya? Nah, kemudian akhirnya terus kemudian di masase kelenjar ampulanya ya. Jadi masuk direktal begitu, ini sapi jantan tapi direktal begitu, kemudian kita gosok-gosok di ampulanya ya. Ini biasanya itu enggak mau naik karena sakinya sakit, libidonya rendah gitu. Tapi hasilnya itu kurang bagus ya. Kalaupun keluar itu juga tidak bersih ya, airnya tercemar oleh urin juga ya. Waktu lama juga, kemudian kita juga capek begitu ya, apalagi kalau sapinya sapi seperti Santa Gertrudis atau sapi limousin yang besar begitu, kita rektal begitu, tuh capek sekali ya, itu makan tenaga besar ya. Nah, jadi kalau masase saluran reproduksi ini tangan kita itu masuk di rektum ya. Bisa kita pakai tangan kanan atau tangan kiri ya, bisa aja ya, supaya enggak gantian, supaya kuat ya. Nah, ini yang kita gosok itu di sini. Nah, padahal di sini itu kandung kencing gitu ya. Nah, kita gosok di sini. Jadi ini ditekan ke bawah, cerot gitu ya, diurut gitu. Nah, ini kurang bagus ya, hasilnya itu kurang bagus ya. Dengan masase kelenjar ampula ini kurang bagus ya. Nah, persiapan koleksi semen. Persiapan koleksi semen ini. Ya, ini harus disiapkan betul. Yang pertama adalah pejantannya. Ya. Pejantan itu susah gampang. Ya.
Kalau kita itu, kalau pejantan itu harus apa namanya, kan unggul, bibit unggul. Nah, bibit unggul itu biasanya kan besar-besar sapinya. Nah, sapi itu harus sudah berbiasa ya dengan orangnya. Yang pertama itu ya. Jadi itu ada bullmaster, namanya bullmaster. Bullmaster itu adalah orang yang mengelola bull itu, pejantan-pejantan itu. Jadi dia harus dikenal, ya, dikenal itu, ya. Nah, pejantan ini harus dari segi gizinya itu harus terpenuhi. Makannya juga harus, ya, makannya juga harus bagus, vitamin dan lain sebagainya itu harus terpenuhi, ya. Jangan terus mau diambil semennya aja, tapi enggak dipelihara baik, enggak mau naik dia. Nah, kemudian juga demikian perlu exercise. Ya, pejantan-pejantan itu harus exercise. Ya, jalan-jalan, jangan di kandang terus. Bosen. Dan untuk pejantan ini tidak boleh didekatkan, di dekat situ ada betina. Sapi betina. Ya. Tidak boleh ada sapi betina karena nanti akan mempengaruhi libidonya. Terbiasa sudah gitu ya. Nah, ini nanti kalau ada sapi betina terus dia itu mau naik gitu loh maksudnya. Ya. Nah, demikian juga pejantannya itu harus dimandikan ya toh. Setiap hari itu harus mandi dan sebelum diambil juga harus mandi, terus kemudian bulu-bulu yang dekat-dekat dengan apa namanya penisnya itu dipotong ya, dicukur, ada alat cukurnya ya, elektrik begitu. Nah, kemudian juga rambut dari prepusium ya. Jadi prepusium itu adalah kulit yang menutupi penis ya, di ujungnya itu ada rambutnya gitu ya. Nah, rambut ini dipotong ya. Karena nanti akan ikut masuk ke vagina buatan, nanti bisa kotor ya. Nah, harus sering dicuci begitu ya. Demikian juga apa namanya, kebersihan dari penisnya. Penisnya itu juga antara penis dan prepusium. Nah, itu seringkali ada kotoran gitu ya. Smegma namanya, smegma. Nah, itu harus dibersihkan supaya tidak mencemari semennya yang keluar nanti ya. Nah, itu pejantannya itu harus begitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, jadi pejantan itu harus bebas penyakit juga mestinya ya, bebas penyakit. Untuk menjadikan pejantan itu harus bebas penyakit, diteskan di laboratorium ya. Jadi apa, Vibrio, ada macam-macam lah, itu harus bebas itu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sangat dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya. Ya, pejantan ini mau naik atau tidak itu dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya. Yang sering menjadi hambatan itu adalah temperatur, ya, kondisi temperatur. Ya, kalau temperaturnya jelek atau panas, maka nggak mau naik. Ya, jadi ada bangsa-bangsa sapi, yang terutama sapi yang dari subtropis itu dia mengendaki daerah dingin memang ya. Oleh sebab itu maka kalau seperti di teaching farm itu maka pengambilannya pagi, di Lembang pun atau di Singosari pun pagi ya, pagi atau maghrib di mana temperatur sudah turun ya. Itu jadi harus tahu siang-siang begini enggak mau. Sapinya enggak mau. Siang sedikit aja jam 9 gitu enggak mau sudah. Jadi pagi-pagi jam 6, jam 7 itu ya. Dan oleh orang yang terbiasa. Kalau orang yang tidak terbiasa maka enggak mau. Ya. Juga perawatan kukunya dan lain sebagainya, karena untuk menapak ini juga kukunya harus dirawat gitu ya. Jadi saudara harus tahu bagaimana caranya memotong kuku begitu ya.
Nah, ini kalau pemotongan kuku ini, kalau sapi-sapi biasa memang diangkat begitu aja ya, diangkat ke belakang begitu terus dipotong begitu ya. Nah, ini memerlukan tenaga yang kuat itu ya. Nah, tetapi ada juga alat begitu ya. Jadi alat, jadi sapinya itu masuk begitu, terus alat ini berguling ke samping. Jadi sapinya itu masuk di alat itu terus tidur gini, samping gini. Nah, sapinya kan tidak bergerak, nah enak itu dipotongi kukunya ya. Jadi cara mengetong kuku itu begitu ya. Kelihatannya di teaching farm belum ada gitu ya. Jadi di teaching farm itu sekarang apa namanya, sapi-sapi betinanya akan dikeluarkan semua menjadi untuk produksi semen beku ya, produksi semen beku. Jadi saudara harus tahu bahwa FKH satu-satunya FKH di Indonesia yang punya semen beku ya, produksi semen beku itu di UNER ya, cuma di UNER ya yang produksi. Itu dulu ceritanya begini. Jadi pada waktu saya dekan dulu itu didatangi oleh Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur ya, Pak Bambang Padang gitu ya, Dr. Iwan Bambang Padang gitu ya. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada waktu itu nggak kebagian semen sapi limusin sama simental gitu loh, kurang mendapatkan jatah gitu ya, karena mangkel maka mau buat sendiri gitu ya, menggandeng FKH UNER. Nah waktu itu saya nggak punya alat begitu ya, tapi untuk teknologinya kita mampu, maka pada waktu itu saya tunjukkan di teaching farm. Nah mereka setuju, kemudian saya minta bantuan dari gubernur, minta bantuan dari Dirjen Peternakan dan sebagainya, maka peralatan dan sapi itu diberikan ya. Kemudian berkembang ya, naik turun begitu ya. Nah, sekarang ini mulai digalakkan lagi begitu ya, di renovasi banyak. Sebetulnya itu saya itu kepingin BIBD di teaching farm itu, sebetulnya di sana itu panas ya, di teaching farm itu panas ya, daerah panas ya, bersih itu ya. Jadi sapinya itu sebetulnya nggak kuat di sana itu ya, apalagi itu sapi tropis, sebetulnya nggak cocok gitu. Nah saya itu punya, dulu sudah mau memindahkan itu di Pacet. Jadi UNER itu punya tanah di Pacet ya, UNER itu punya tanah di Pacet sebetulnya, tapi kok enggak mendapat sambutan begitu ya, ya sudah silakan ya. Tapi di teaching farm itu sebetulnya kalau apalagi kalau misalnya musim jagung berbunga gitu, yang namanya nyamuknya itu besar sekali ya. Kalau gigit sapinya itu sampai keluar darahnya gitu, netes-netes. Jadi sebetulnya enggak layak di teaching farm itu untuk apa namanya, membuat semen beku di sana itu. Tapi ya silahkan kalau ngotot terus di situ ya. Kalau saya, saran saya di Pacet gitu. Nah, kemudian baru menyiapkan vagina buatan. Ya, vagina buatan kita siapkan, yang sudah disterilisasi kita siapkan. Kemudian juga peralatan pendukungnya ya, peralatan pendukung itu ya mesti seperti apa namanya, tempat daminya dan lain sebagainya ya. Jadi bisa pakai dami pemancing ya, yang dari boneka itu ya, boneka sapi-sapian betina, tapi bisa pakai sapi betina tuh. Nah ini sapi betina ini ya juga milih-milih pejantan itu gitu ya. Nggak tahu itu sapi itu gimana, apa ada sapi cantik atau bagaimana ya. Kadang-kadang itu nggak mau begitu. Jadi minta sapi yang gimana begitu ya. Tiap bull itu punya anu sendiri-sendiri gitu loh. Punya kesukaan sendiri-sendiri begitu ya. Nah itu bull master itu harus tahu, oh misalnya
ini Janoko, senengannya Janoko ini pemancingnya adalah ini. Nah, terus kemudian ini yang lain ini lain gitu ya. Nah, itu harus tahu gitu, harus hafal gitu ya. Nah, mungkin juga sudah bosen ganti apa gitu. Nah, itu harus tahu Bullmaster itu ya. Bullmaster. Jadi persiapannya juga pejantan itu harus disiapkan betul-betul ya. Ya, jadi jangan ada suara bising, jangan ada kemudian temperatur suhu itu terlalu tinggi ya, harus dingin gitu ya. Kemudian tempatnya itu juga enak gitu ya. Tempatnya itu enak sehingga suasananya enak gitu ya. Nah, pejantan itu kadang-kadang juga begitu, kadang-kadang itu moodnya ya kayak orang itu ya, kalau moodnya nggak enak itu ya disuruh kawin ya nggak mau gitu ya, nggak rasa-rasen gitu. Kalau moodnya enak ya dia itu akan senang dengan senang hati begitu ya. Sama aja sapi ini juga begitu gitu ya. Nah ini pejantan sehat bersih ya, sehat itu penyakitnya mesti aja nanti kan kalau dibuat semen beku nanti akan bisa menularkan kalau penyakit punya penyakit ya. Kemudian bersih, pembersihan, dimandikan dan sebagainya, dicukur bulunya, dengan pakan juga. Nah ini dicuci prepusiumnya, disemprot ya, pencucian prepusium ya. Kemudian ini memandikan pejantan, ini ditching farm. Ini menggunting bulu prepusium ya. Ya, di ujung dari prepusium ini ada bulu. Nah, ini bisa mengotori nanti ya. Nah, pejantan-pejantan ini harus tersertifikasi ya. Jadi harus ada sertifikatnya. Dia itu bapaknya siapa, induknya siapa, terus performanya gimana gitu. Ya, pertumbuhan berat badannya dan sebagainya. Terus itu harus ada. Nggak boleh kalau membuat semen beku ya yang nanti akan diedarkan tetapi ngambil dari lapangan begitu, nggak boleh. Jadi harus tersertifikasi. Jadi misalnya ini, nah ini biasanya ngambil dari mana? BT Cipelang, ya, Balai Embrio Transfer Cipelang, ya. Nah ini sekarang ini yang disukai oleh peternak adalah sapi-sapi merah begini nih, ya. Sehingga sapi putih itu semua disilangkan dengan sapi merah ini. Nah ini nanti akibatnya sapi putih disilangkan ini, silangkan lagi, anaknya disilangkan lagi, anaknya dikawinkan lagi gitu ya. Nah, akibatnya nanti tidak karu-karuan gitu ya. Sekarang yang terjadi di lapangan begitu. Nah, pada waktu pengambilan ini tidak langsung naik begitu. Jadi ini harus ada pemanasan. Kalau orang gitu ya foreplay, harus ada foreplaynya ya. Nah, dihembus-hembuskan, diputar-putarkan supaya libidonya naik, gitu. Libidonya tinggi, ya toh? Itu agar supaya kalau mau naik ditahan, kalau mau naik ditahan, gitu ya. Nah, gitu, ya. Nah, agar libidonya tinggi, karena kalau libidonya tinggi maka nanti volumenya akan tinggi. Ya, libido tinggi itu artinya dia itu hormon testosteronnya naik kan. Nah, hormon testosteron itu akan merangsang kelenjar aksesoris. Ya, kelenjar aksesoris ini sehingga volumenya akan menjadi banyak gitu ya. Nah, kalau pemanasannya kurang maka foreplay-nya kurang maka akan volumenya itu akan sedikit ya. Jadi harus ada warming up ya, pemanasan ya, foreplay namanya. Nah ini persiapan pejantan, ini exercise ya, ada exercise-nya, harus pejantan itu harus bisa jalan-jalan ya, bisa jalan-jalan ini ya, ini tempat exercise ya.
Kemudian tempat koleksi semen, ya. Tempat koleksi semen ini juga demikian, harus diberikan apa namanya, lantainya ini diberi agak tinggi sedikit, terus kemudian ada karpetnya, ya. Karpetnya itu agak tebal begitu ya. Jadi dibuatkan dari seperti ijuk gitu ya, itu ya, agak empuk gitu ya. Jadi enggak ambles tapi lunak gitu ya, bukan betonan gitu ya. Nah ini untuk nanti naiknya ya. Kemudian dilakukan pencucian ini ya, pencucian sekitar alat kelamin. Nah ini persiapan untuk memasang vaginal buatan ya, dilakukan sterilisasi ya, dimasukkan di autoklaf, dimasukkan sterilisator ya, bisa disterilisasi basah dan kering ya. Kemudian dilakukan perakitan vagina buatan, pemasangan itu ya. Nanti saudara akan nyoba kalau di teaching farm bagaimana nyoba masang ya vagina buatan gitu ya. Nanti kalau sudah pandemi berlalu ya, nanti coba nanti mengambil semen dari domba. Domba ini juga gitu ya. Nah, ini saudara yang harus diketahui juga gitu, bull master ini harus juga dekat dengan pejantan ini. Pejantan ini juga demikian ya. Pejantan ini kan rutin diambil ya. Seminggu 2 kali begitu ya, diambil begitu ya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ada renovasi atau ada apa sehingga pejantan ini tidak diambil, pejantan ini marah gitu loh. Nanti kalau misalnya bull masternya datang begitu, kalau nggak diambil gitu diseruduk gitu. Itu dulu pernah sampai masuk rumah sakit itu, siapa namanya, Danar yang sekarang di Banyuwangi. Itu bull master dipepetkan di pagar gitu sama pejantannya itu ya, marah pejantannya itu karena lama tidak diambil, marah dia. Nah itu juga dulu pernah begitu, domba itu juga gitu. Nanti kalau biasa diambil maka dia kalau tidak diambil akan mungkin tidak enak atau bagaimana ya gitu. Nah kemudian pada waktu perakitan dari vagina buatan ini temperaturnya disesuaikan gitu ya, kan termasuk tekanannya ya. Tadi isi udara tadi gimana, terlalu rapat atau longgar gitu ya. Kemudian diberikan vaselin, pelicin ini ya, pelicin jangan terlalu banyak karena bisa mengotori dari semen kalau masuk ya. Nah, pada waktu koleksi semen dengan vagina buatan minimal itu ada 2 operator ya. Yang satu siapkan betina pemancing atau daminya ya. Mancingnya dimasukkan di nut stall dulu, gitu, mancingnya. Kemudian pejantan itu didekatkan, didekatkan 2-3 kali, diputar-putarkan, ditarik lagi. Kalau mau naik, ditarik lagi, gitu ya. Sehingga keinginannya itu besar, gitu ya. Nah, operator yang mau mengambil itu posisinya di sebelah kanan dari pejantan yang mau diambil ya, pada waktu naik sebelah kanan ya. Gitu ya. Itu kalau enggak kidal orangnya. Kalau kidal ya mungkin sebelah kiri ya. Saat pejantan itu naik, prepusium itu dipegang. Jadi yang dipegang itu adalah prepusium, bukan glans penisnya ya. Karena glans penis itu penuh dengan saraf ya. Begitu kena pegang atau maka dia itu akan kesakitan dan tidak enak, maka tidak mau dia ya. Nah yang dipegang adalah pangkal begini ya, pangkal prepusiumnya ya, pangkal penisnya itu dengan tangan kiri, tangan kanan pegang vagina buatan gitu ya. Itu kemudian mengarahkan masuk ke vagina buatan ya. Setelah ejakulasi maka
vaginal buatan akan dilepas perlahan, gitu ya. Nah, ini ya. Makanya itu hati-hati gitu ya, harus pakai sepatu, jangan sampai terus diinjek kakinya. Soalnya kalau sudah nafsu begitu, tidak peduli apa namanya jantannya ini. Oh, begitu dos gitu. Ya. Jadi ini koleksi semen ya, ditampung. Nah, ini jadi harus pakai pengaman sepatu, juga pakai apa namanya helm begitu ya, juga pakai jas gitu ya, agar supaya pengaman. Jadi keamanan itu harus tetap dijaga ya. Nah, ini lihat apa namanya bawah nih, bagian bawah ini seperti kesetnya ini ya. Ini untuk tumpuan itu ya, untuk tumpuan dari pejantan ini. Jadi seluruh tubuh pejantan ini dia itu bertumpu pada kaki belakangnya ini. Ya, nah kalau ini keras maka kukunya atau kakinya ini akan luka gitu ya. Makanya ini agak cukup kuat tapi cukup empuk gitu ya. Jadi sabut kelapa ini katanya ya. Nah, ini dami ya. Dami nah biasanya ditutupi sama kulit yang berbau, diberikan di seri mungkin ada juga apa namanya bahan untuk begitu ya. Jadi sapi itu punya reseptor ya, reseptor di hidungnya itu yang bisa menangkap bau sapi betina berahi. Ya, nah manusia nggak dikasih Tuhan begitu, ya nggak bisa sih. Jadi nggak dikasih reseptor untuk membau sapi. Jadi yang tahu kalau sapi itu berahi ya bangsanya sendiri, gitu ya, bangsa sapi sendiri, gitu ya. Ini dengan dami, jadi seperti boneka-bonekaan dari sapi begitu, sapi betina. Nah, kadang mau dengan ini, kadang kalau sudah bosen pakai ini, kalau enggak bosen pakai sapi biasa. Sapi biasa itu kalau kalau ya bosen dengan sapi A ya ganti dengan sapi B ya begitu. Namanya harus dilayani gitu ya. Jantan ini. Ya, apa maunya gitu ya. Nah, eh pejantan yang baik itu kalau dihitung bahwa dia itu makin cepat yaitu begitu masuk penisnya masuk ke vagina buatan langsung mancarkan apa namanya semennya gitu ya itu apa reaction time-nya juga begitu jadi begitu dia itu kemudian naik gitu itu reaction time-nya itu ya. Kemudian ini kalau koleksi kambing ya koleksi semen kambing kalau koleksi semen kambing ini termasuk agak mudah ya. Saudara sendiri aja bisa begitu ya, enggak usah pakai apa namanya penjepit, kandang penjepit aja bisa begitu ya. Kambing biasa dipegangi temennya begitu nanti apa minta praktek lah nanti hands on gitu ya untuk ngambil semen kambing gitu ya. Nah, cuma kambing ini IB-nya yang repot gitu ya. Kalau sapi itu IB-nya gampang ya karena serviksnya begitu ya bisa buka begitu. Tapi kambing itu lain. Serviksnya itu ada dua tipe serviks ya. Dan sangat-sangat sulit memasukkan itu.
ya. Bahkan kolega kita yang sekarang di Malaysia itu mempunyai peternakan kambing itu, kalau mengibi itu dia itu langsung, jadi dengan laparotomi. Jadi tidak lewat serviks tapi dengan laparotomi. Jadi dibuka sini sedikit kemudian langsung masuk di kornua uterinya. Itu karena serviks dari kambing itu sulit untuk kambing. Ya. Jadi nanti, nah yang agak mudah kalau kambing itu pakai semen cair begitu ya. Kalau semen beku itu kan sedikit. Nah, itu agak susah. Semen cair mungkin lebih mudah. Nibinya juga nanti dijokir begitu ya. Peralatan pendukung persiapan ya, gunting, prepusium washing machine ya. Prepusium washing machine ini jadi disemprot begitu apa namanya? Prepusiumnya untuk membersihkan gitu ya, tempat penampungan ya, atapnya ada alasnya, stolnya untuk itu, kemudian ada tempat untuk menunggu gitu ya. Jadi harus sabar gitu ya. Jadi terutama kalau itu jadi ada bangsa-bangsa sapi yang kadang-kadang kita harus tahu begitu ya, kebiasaannya sapi ini gimana gitu loh. Ada sapi-sapi yang kawinnya itu dia minta maghrib gitu ya. Sapi BX itu ya, BX itu Brahman Cross ya. Brahman Cross itu kawinnya dia itu minta maghrib ya. Nah ini juga harus dituruti gitu ya, karena kebiasaannya begitu ya. Jadi dulu tuh pernah kita itu import Brahman Cross ya. Nah kemudian timbul masalah di lapangan-lapangan itu bahwa tidak mau kawin gitu ya. Dan sapinya tuh galak sekali ya, galak sekali Brahman Cross itu. Jadi nendangnya itu seperti kuda begitu, dua kaki ke belakang gitu ya. Depan juga begini. Nah itu kemudian ada peternak yang pinter. Jadi itu kebetulan kepala desa begitu ya, di daerah Kediri itu saya lihat dia dikumpulkan, satu desa itu dikumpulkan di satu lapangan, dipagari sama bambu. Ya, pagar bambu begitu terus dilepas di situ. Biarkan aja sampai pejantan kawin alam di situ. Gitu. Ya, jadi sebetulnya yang harus saudara ketahui itu sebetulnya harusnya ya, inseminasi buatan itu bukan satu-satunya perkawinan. Ya, sebetulnya inseminasi buatan itu adalah suatu teknologi yang sebetulnya digunakan untuk meningkatkan, sebetulnya utamanya ya, untuk meningkatkan nilai genetiknya. Nilai genetik. Ya. Nah, itu bisa diterapkan apabila sapi yang dipelihara itu dipelihara secara intensif. Nah, kebetulan di Jawa ini sapinya dipelihara secara intensif, dikandangkan gitu ya. Saat pemilik punya 2-3 ekor dikandangkan, kemudian inseminator datang dikawinkan. Tapi di luar Jawa, coba di luar Jawa dilepas. Saya jam 7 malam Isya itu sapi itu masih di kebun. Dilepas gitu loh. Nah, itu enggak bisa jalan. Nah, yang jalan begitu itu adalah pejantan, kawin alam. Nah, cuma kawin alam ini harus dikuasai adalah penyakit. Jangan sampai menularkan penyakit. Misalnya aja brusellosis, itu yang paling sering ya, brusellosis. Nah, makanya yang harus berbeda begitu ya. Cara kalau saudara nanti jadi dokter hewan, kebetulan saudara ditempatkan di luar Jawa begitu. Lain dengan di Jawa. Tergantung cara pemeliharaannya. Nah, seringkali pejabat-pejabat itu membuat aturan-aturan itu pakai kacamata Jawa, pakai ukuran Jawa, gitu ya.
sehingga apa nggak cocok di sana gitu loh. Ya, misalnya aja saya lihat di Bolang Mangundu ya, di sana daerah sana itu. Duh, semennya aja dari sini. Nitrogen cair dari sini. You know? Pakai inseminasi buatan. Terus gimana? Mau ngejar di ladang gitu, di padangan begitu sapinya dilepas. Lu kan enggak bisa begitu dilakukan IB. Ya paling tepat kalau begitu itu adalah di drop pejantan yang bagus. Ya, di drop pejantan bagus kawin alam begitu. Ya. Di Australia pun juga begitu. Yang menggunakan inseminasi buatan itu adalah breeder begitu ya. Jadi peternak-peternak yang akan meningkatkan nilai genetiknya. Kalau yang untuk potong-potong itu biarkan dia dikawin alam begitu. Kalau di apa namanya Australia di negara maju begitu ya. Jadi enggak semuanya itu pakai inseminasi buatan enggak gitu. Ya, inseminasi buatan itu mahal loh sebenarnya. Mahal gitu. Peternak itu harus menanggung paling enggak satu kali suntik inseminasi itu 50.000. Padahal kalau dari peternak dari pemerintah itu semennya aja cuma 7.000 begitu ya. Nah, kemudian dihitung lagi transportnya, bensinnya, petugasnya dan lain sebagainya. Sehingga peternak itu kadang-kadang itu sapinya itu tidak dikawinkan karena tidak punya uang. Itu yang terjadi di lapangan ya. Nanti saudara kalau di lapangan akan tahu bagaimana peternak itu ya, begitu ya. Itu pun masih diatur, oh enggak boleh begini, enggak boleh begini oleh pemerintah. Padahal itu sapi-sapinya sendiri. Mau dikawinkan, enggak dikawinkan, itu sapinya sendiri. Kan begitu harusnya. You know? Nah, ini ternyata ada anuan dari itu begini. Jadi setelah ini saudara harus membuat laporan ya yang sudah ada pada e-learning ya, formatnya itu sudah ada, formnya sudah ada di e-learning, saudara download sendiri, saudara isi di situ ya, dikumpulkan paling lambat hari ini jam 23.59. Nanti malam ya, jam 12 malam itu paling lambat. Malah gampang itu. Dikumpulkan oleh Komting, kemudian dikirim ke email dosen pengampu, dikirim ke Google Drive aja, Google Drive ya. Tahu biasanya Komtingnya ya, Google Drive-nya ya. Nanti setelah ini kemudian dimasukkan itu. Kemudian saudara buka sendiri, nanti ada video. Ya, video yang sudah disiapkan. Untuk itulah persiapan untuk pengambilan semen ya, yaitu itu adalah sapi Belgian Blue ya, Belgian Blue yang diintroduksi ke Indonesia ya. Belgian Blue itu sapi itu double muscle ya, ototnya berlapis. Nah, ini lagi ya, jadi pemerintah itu datangkan sapi-sapi begini nih, sapi-sapinya dari Eropa gitu ya. Sapinya subtropis, berarti sapi dari Bos Taurus. Bos Taurus ini. Sama gitu ya. Sebetulnya masalahnya itu begini loh ya. Kalau datangkan sapi itu cepat, itu memang cepat besar begitu ya. Tapi kalau sapi itu besar, itu kan memang menguntungkan. Tapi tidak ada sapi besar itu makannya sedikit, itu tidak ada. Pasti itu sapi besar itu makannya banyak. Gitu. Nggak mungkin makan sedikit tapi sapinya besar. Hebat itu. Ya, nggak ada. Nah, repotnya peternak kita itu kebiasaan memberi makan sapi sedikit. Karena sapi yang dipelihara kebiasaannya dari turun-temurun itu sapi-sapi kecil.
Itu dulu sudah pernah kita itu impor sapi perah dari Amerika. Sapinya itu bagus, besar, panjang. Kalau saya rektal begitu tuh saya itu sampai jinjit begitu. Karena sapinya itu besar. Ya, dan di atas 30 liter produksi susunya itu. Nah, tapi kemudian berapa bulan kemudian banyak yang mati. Matinya kenapa? Ternyata flekmon begitu ya. Jadi ada luka terus kemudian menjadi nanah gitu ya. Ngantong nanah begitu ya. Nah, ternyata bahwa itu adalah kurang makan sebetulnya. Ya, karena sapi tersebut itu makannya dikasih makan sedikit, maka lemak-lemak di bawah kulit itu terkuras. Sehingga kalau luka sedikit maka akan tertimbun nanah di dalam rongga itu yang kosong tadi itu. Nah, akhirnya habis sapinya. Gitu ya. Nah, inilah jadi harusnya itu sadar bagaimana lah itu kita itu pengen sapi besar cuma harus cocok dengan Indonesia begitu ya. Jangan terlalu. Sekarang ini nanti saudara kalau jadi dokter hewan nanti akan berhadapan dengan suatu masalah yang pelik ya. Ya, saya mengajari saudara nanti ini fisiologi reproduksi sapi itu berakhirnya cuma 18 jam. Tapi nanti saudara akan menghadapi sapi persilangan simental dan limosin itu yang berakhirnya sampai 7 hari. Coba bayangkan, mau ngibe kapan? Kalau berakhirnya 7 hari. Nah, seperti itu. Itu karena persilangan yang tidak terkontrol. Gitu. Itulah nantinya ya. Jadi saudara nanti di lapangan nanti akan ketemu dengan hal yang demikian. Ya. Nah, ini form laporannya. Ya toh. Nah, ini hal-hal apa yang perlu diperhatikan waktu penampungan semen sapi? Wah, ini tadi ada toh. Buatlah skema penampungan semen sapi dengan vagina buatan. Nah, isi ya. Terakhir jam 12 malam. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Maaf Prof, izin bertanya. Ya. Buat form laporannya itu kan kalau di aula katanya diketikkan Prof. Sedangkan ini nomor 2 itu buatlah skema penampungan semen sapi dengan vagina buatan. Itu nanti skemanya bentuknya seperti apa ya Prof? Atau kami boleh mencari sumber literasi di internet? Skema. Ya cuma strip gitu aja. Oh, ya. Iya. Siap. Nggak garis-garis gitu, gitu. Tanda gitu. Ya, siap. Ya. Lalu untuk nomor 3 yang evaluasi libido sapi itu kan ada datanya, Prof. Sedangkan kita tidak praktikum secara langsung, lalu ini datanya dari mana ya, Prof? Kalau nggak tahu. Yang mana? Evaluasi libido sapi. Gini aja. Siapa itu? Tadi siapa? Komtingnya SMS saya ya? Anu ya? Iya. Nah, nanti tak kirimi ya? Oh ya, siap, Prof. Ya. Sekalian itu mau izin, Prof. Nanti sekitar jam 9 saya kirim link drive-nya ke email profesor, tapi teman-teman agar tetap bisa sampai jam 12 malam ya, Prof? Iya. Ya, siap. Nanti saya langsung ke emailnya profesor. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita sudah sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.